Halo guys, kembali lagi di TM Gadget ID bersama saya Theosio Moses. Hari ini saya akan bahas 4 TWS atau earphone yang saya miliki dan tentunya yang sudah support dengan Qualcomm aptX. Tapi di video kali ini saya hanya menjelaskan soal impresi suara masing-masing earphone ini. Untuk video lengkap masing-masing keempat produk ini sudah pernah tayang. Kalian bisa cek di kolom deskripsi, nanti saya taruh linknya di bawah. Yang pertama saya akan bagi dua grup. Grup pertama ini bisa dibilang grup yang dominan bass dan yang kedua ini lebih ke treble dan imbang. Oke, langsung saja saya bahas dulu dari Eagle Liberty Buds 2 ini. Eagle Liberty Buds 2 ini adalah TWS generasi kedua dari Eagle dan Eagle ini produk lokal ya. Pusatnya ada di Bandung. Desain charging case earbuds ini unik, bentuknya kotak begini dan sudah pakai USB Type-C. Impresi suaranya menurut saya earbuds ini ngebass. Bahkan bassnya ini lebih dari Viata Phantom. Kalian tahu lah ya kalau earphone dengan dominan bass, clarity dan treble-nya sedikit dikorbankan. Surprising setelah saya coba nonton dan main games, clarity-nya ternyata lumayan jelas. Suara ledakan, suara tembakan, dan langkah kaki masih kedengaran dengan jelas. Mid atau vokalnya masih oke, gak gitu nonjol tapi masih oke. Sound staging-nya gak luas-luas banget, ini cukuplah menurut saya. Untuk perpindahan suara dari kiri ke kanan enak dan jelas, delay-nya juga termasuk minim. Fitting earbuds ini juga pas, bahkan di telinga saya sampai ngelok ke dalam. Intinya kalau kalian suka dan anggap bass lebih penting, maka earbuds ini cocok buat kalian. Harganya kemarin saya beli itu sekitar Rp339.000 di official store-nya. Bangga juga ya ada produk lokal yang berkualitas seperti ini. Oke, itu dia tadi Eagle Liberty Buds 2. Dan sekarang kita bahas Viata Phantom. Bentuk case-nya ini bulat dan earbuds-nya ini menurut saya tergolong kecil. Suaranya ini juga fokus ke bass. Bass-nya ini membumi tapi gak kayak Liberty. Bass-nya ini lebih kalem lah ya, tapi masih dominan. Clarity dan treble-nya juga masih oke. String-nya dapet. Kalau boleh saya komen, ini arahnya sedikit V-shape. Dan yang saya suka dari earphone ini adalah sound staging-nya yang lumayan luas. Saya coba dengeri XD Sound, perpindahan suaranya enak dan terasa luas. Apalagi dengeri live musik, ini terasa megah banget. Earphone ini cocok untuk nonton film, kayak film-film action, dengeri lagu-lagu EDM, bahkan yang beatnya cepat, earphone ini masih bisa ngejar. Untuk main games masih ada delay sedikit, tapi earphone ini masih nyaman dan masih playable. Desainnya juga ada nilai lebih karena ada indikator digital baterai untuk si charging case maupun earbuds-nya. Fittingnya juga termasuk enak ya, di telinga saya cukup kedap dan size-nya ini cukup kecil. Saya rasa cocok buat ukuran telinga kalian yang kecil. Jadi buat kamu yang bass head bakal cocok dengan Viata Phantom ini. Harganya di Rp899.000 memang agak tinggi, tapi kualitas yang diberikan juga oke. Dan Viata ini juga produk lokal. Ternyata tipe kuping-kuping plus 62 ini lebih suka yang ngebass ya. Oke, sekarang kita pindah ke earbuds Tronsmart Spunky Beat. Untuk desain charging case-nya ini biasa ya, tapi punya sebuah built-in tali gantungan. Impresi suaranya cukup jernih, bass-nya deep, tapi memang nggak seheboh Viata dan Eagle. Treble-nya oke, malah menurut saya treble-nya agak sedikit tinggi. Vokal dan mid-nya termasuk jernih. Sound staging-nya cukup luas, delay-nya juga minim. Buat nonton maupun main games, saya pribadi masih nyaman. Tapi kalau kalian main dan sering mati, ya cupu aja ya, bukan salah earphone-nya. Desain earbuds-nya ini saya suka karena lebih kecil dan tipis, fittingnya enak dan lebih masuk ke dalam kuping. Harganya kemarin itu sekitar Rp399.000. Dan ada keunikan yang nggak ada di TWS lainnya, yaitu ada built-in kabel charger di bagian bawahnya ini. Jadi nggak khawatir lagi kalau ketinggalan kabel untuk ngecas. Oke, produk berikutnya yang terakhir adalah Hello GT1 Plus. Ini sengaja saya taruh paling akhir karena ini adalah TWS terkecil yang pernah saya punya. Dari ukuran case maupun earbuds-nya ini tergolong sangat kecil. Bahkan impres suaranya saya suka, menurut kuping saya suaranya ini imbang buat dengeri lagu apa aja masuk. Treble-nya gak nusuk, bass-nya juga pas, delay-nya masih bersahabat. Sound staging-nya juga cukup luas. Memang teknologinya masih memakai micro USB, tapi buat saya ini gak masalah. Dengan harga Rp380.000 menurut saya sudah sesuai, desainnya ini mungil, suaranya juga bagus, touch sensornya responsif dan koneksinya stabil. Oke guys, itu tadi pendapat singkat saya soal earphone TWS aptX yang saya punya. Semua tadi adalah pendapat saya sesuai apa yang kuping saya dengar. Balik lagi ke kalian harus cobain sendiri, percaya saja pada kuping kalian. Dan jika kalian tertarik dengan keempat produk ini, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, pastikan kalian like dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi buat video-video seperti ini.
Terima kasih buat yang sudah nonton. Saya Teozio Moses pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. God bless.